makam digugatkan ahli waris karena tidak secara legalitas tidak ada, hanya ucapan dan ucapan. Ingat saya kembalikan bahwa ini adalah urusan manusia dengan yang Maha Kuasa Sang Pencipta, dan manusia tidak ada yang lahir membawa lahan satupun jengkal pun. Maka saya katakan ini tidak ada urusan dengan wakaf, tetapi ini bertindak seperti ini kan ada soalnya. Yang pertama, kalau saya kejar mungkin dalam AIW-nya, sampai hari ini saya tidak pernah lihat AIW-nya. AIW itu akan ikrar wakaf. Apakah dalam pengadilan, apa dalam kantor urusan agama, baik Ciputat maupun Ciputat Timur, karena saat itu masih satu, kita sekarang dipecah. Itu tidak AIW-nya, tidak ada. Yang kedua, muncul sertifikat ini, kalau menurut pribadi saya, ini tidak direkomendasikan oleh BIW atau BWI, tidak direkomendasikan oleh BWI. Sementara sertifikat wakaf adalah direkomendasikan oleh BWI. Dasarnya BWI dari mana? Dari KUA, rekomendasi dari KUA. Ini sudah saya cek ke BWI, tidak ada rekomendasi untuk mengajukan wakaf. Pertama. Yang kedua, kalau menurut saya ini ada kejanggalan. Di sini adalah najir Bapak Abdurrahman, Bapak Abdurrahman sebagai najir di sini dikatakan. Kenapa di sini masuk ke sini adalah sebagai wakif? Wakif adalah pemberi wakaf. Sementara yang menerima najirnya adalah putranya sendiri. Kalau menurut saya tidak ada dalam hukum itu. Wakaf itu diberikan kepada anaknya, tidak ada. Kalau hibah boleh. Saya ulangi sekali lagi, mohon maaf saya suaranya kenceng, nggak bisa pelan saya. Bukan berarti saya marah, mohon maaf sekali lagi. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, suara saya tidak bisa pelan. Ini soal ini ya, berkaitan dengan yang dikatakan tadi oleh Pak lawyernya dari Pak Muasa. 19 Agustus 81 itu diberikan wakaf dari Bapak saja kepada Bapak Sanen. Dari Bapak Sanen kepada Bapak Muhid ya. Ini sebenarnya jelas. Ya Bapak betul. Saya menganalisanya dari sini, Pak. Iya. Itu satu. Terus yang selanjutnya, saya kira ini persoalan jangan tempat ini hanya style ya. Saya kan hanya menyampaikan apa pendapat saya berdasarkan surat yang ada. Kalau saya perhitungkan, saya kembalikan tadi bahwa soal wakaf itu urusannya yang Maha Kuasa, antara manusia yang memberikan dengan yang Maha Kuasa. Karena kita lahir tidak ada yang bawa sejengkal pun tanah atau selembar pun kain, tidak ada. Sehingga ucapan-ucapan orang tua dulu lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan yang sekarang. Kalau sekarang harus dibuktikan dengan data-data otentik. Kalau yang dulu kan beda. Lillahi ta'ala kan urusannya antara sang kholik dengan si pencipta, dengan yang ciptanya. Nah ini persoalan yang saya kira, kalau soal tanah wakaf saya tidak mempermasalahkan ya Pak Adi ya. Tidak ada persoalan untuk tanah wakafnya. Tapi kalau kita kembalikan, kalau mungkin itu bukan tanah wakaf, Tiwang itu mengurus itu 32 tahun. Kalau kita kembalikan ke undang-undang agraria, berarti dia berhak dong mengajukan sertifikasinya. Nah, saya kira itu yang sementara. Pemirsa media nasional Tenar News TV langsung dari Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pemirsa. Makam Rengas keramat yang sudah dijaga, dirawat, diurus selama 30 tahun oleh Bapak Tiwang yang mengabdikan diri mengurus makan bersama anaknya. Akhir-akhir ini timbul gejolak karena oknum
yang mengaku pemilik hak ingin merebut dan mengusir Bapak Tiwang dari makam keramat. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Mediasi yang dihadiri oleh Lurah Rengas, sekal para tokoh masyarakat, ketua RT, RW, juga dihadiri oleh dua pengacara dari pihak penggugat dan tergugat. Pemirsa, permasalahan sengketa tanah makam yang berada di Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, yang telah berlangsung lama akhirnya mencapai titik kulminasi dan mediasi menjadi satu-satunya jalan untuk mencari solusi damai. Lurah Rengas sebagai mediator yang bijaksana membuka sisi mediasi dengan kata-kata yang menenangkan. Beliau mengajak seluruh pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Satu persatu warga menyampaikan pendapat dan keluhannya yang sangat baik. Tiwang merasa heran jika mereka sebagai pemilik lalu kemana mereka selama 30 tahun. Sementara sepengetahuan Bapak Tiwang adalah tanah wakaf. Jika mereka ingin ikut mengurus mengelola, ayo kita urus barang-barang. Akan lebih baik untuk kemaslahatan umat dan bersama agar makam lestari dan terjaga untuk Tiwang. Gejolak makam ini terus berlanjut akibat ketimpangan kepengurusan yang masih belum seimbang antara pihak Pak Tiwang dan penyerobot Pak Hasim dan kawan-kawan. Alhamdulillah setelah dipertemukan melalui mediasi oleh Ibu Lurah, sekal sepakat akan melakukan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak untuk kepentingan bersama. Jika tidak ada kesepakatan, maka makam TPBU Karet Rengas lebih baik diambil alih oleh negara agar tidak ada yang mengklaim sebagai pewaris untuk kemaslahatan. Kami maksudkan pewaris untuk kemaslahatan bersama. Untuk tegakkan keadilan bersama, makam Rengas yang sudah dijaga, dirawat, diurus selama 30 tahun oleh Bapak Tiwang yang mengabdikan diri mengurusi bersama anak-anaknya. Bapak Tiwang merasa heran jika mereka sebagai pemilik lalu kemana mereka selama 32 tahun. Sementara sepengetahuan Bapak Tiwang adalah tanah wakaf. Jika mereka ingin ikut mengurus